alat bukti. Pak, lie detector ini heboh akhir-akhir ini dan jadi bahan kemana-mana dan melebar kemana-mana, Pak. Nah, terkait lie detector, Pak, Ya. dalam sistem pembuktian pidana kita, seperti apa dipandangnya, Pak? Ya, kalau lie detector di dalam, kalau dilihat dalam pasal 184 KUHP itu kan tidak termasuk ada di sana. Karena itu kalau ahli memahami lie detector yang asal muasalnya itu, kalau dasarnya itu berasal dari peraturan Kapolri begitu, maka ahli memahami lie detector itu adalah satu instrumen untuk keperluan penyidikan. Bagaimana penyidik bisa lebih memahami perkara yang sedang dihadapi berkaitan dengan pemeriksaan para saksi, ya. Para saksi dan juga tersangka. Apakah keterangan yang diberikan oleh para saksi itu punya konsistensi tertentu, yang disebut tadi ada kebohongan atau tidak. Nah, itu kan hanya instrumen di dalam pemeriksaan, tetapi ahli memahami itu bukan salah satu alat bukti. Tetapi kalau hasil dari lie detector itu dilakukan dengan prosedur yang benar, masih mungkin dimanfaatkan untuk dinilai oleh ahli yang mempunyai kompetensi untuk bisa membaca dan kemudian menerjemahkan hasil dari lie detector itu. Dengan demikian yang dipakai sebagai alat bukti bukan hasil dari laporan lie detectornya tadi, tetapi adalah pembacaan dari itu. Pastinya setiap orang dimulai dengan mental element must be present. Persoalan mental itu harus hadir dulu. Jadi kalau orang mau melakukan kejahatan tindak pidana yang sering disampaikan oleh para ilmuwan, apa yang disebut dengan mens rea itu, niat jahat itu, maka itu harus hadir. Jadi kalau ada sikap seseorang yang tidak mau mengikuti omongan seseorang, tidak mau mengikuti perintah seseorang, maka itu gambaran dari mental element, ya, yang saya sebut must be present itu yang hadir. Kalau dia mengatakan siap, saya laksanakan, atau iya Pak, saya akan laksanakan. Tapi kalau dia mengatakan maaf Pak, saya tidak mau, saya menolak, itu mental element must be present yang menunjukkan mensrianya nggak ada. Kalau ini dikaitkan dengan niat untuk melakukan perbuatan jahat. Jadi gambaran saya prinsip committed element, committed mental element itu harus komit antara yang nyuruh sama yang disuruh, atau yang merintah sama yang diperintah. Mental elemennya ada di situ. Ya, kalau kata-katanya seperti itu dan kaitan dengan dampak, ya. Motif itu merupakan bagian etik nggak, standar etik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum gitu. Maksudnya lihat, saya terasa tiba-tiba Bapak ganteng sih, bicaranya bagus, jadi saya agak senang, agak lucu saya Pak ya. Iya ya. Jadi boleh saya bicara sekarang? Boleh saya yang bicara Pak? silakan. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan diulang-ulang lagi Pak ya. Tadi saya sudah katakan, menyangkut motif itu apakah perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan, memang itu perdebatan di kalangan para ahli hukum. Ya, cuma ada juga yang menganggap bahwa pada delik material, utamanya pada delik-delik material misalnya tindak pidana pembunuhan, itu sangat perlu dibuktikan motif. Karena kalau diketahui motif, justru itu unsur sengajanya langsung terbukti, dapat dibuktikan. Iya Pak ya. Nah, tetapi pertanyaan lagi yang lebih spesifik dari Bapak, apakah itu merupakan unsur-unsur tindak pidana atau elemen-elemen dari unsur pasal yang harus dibuktikan? Ya, harus kita kembalikan Pak. Pasal itu apa elemen unsurnya? Nah, elemen unsurnya itu silakan dibuktikan. Kembalikan siapa ahli? Kembalikan kepada penuntut umum membuktikan dakwaannya sebagaimana dakwaan yang dibuat, baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar.
Oke, jadi artinya tidak perlu motif kalau Oh, saya tidak mengatakan seperti itu. Itu kesimpulan Bapak penuntut iya. umum. Satu lagi, Ali. Tidak, tunggu dulu karena ini konklusi kesimpulan yang Bapak lahirkan ini agak mengganggu keterangan saya lebih 1,5 jam. Sementara itu meski berkali-kali pihak Sambo CS menyerang balik, tidak membuat Eliezer menjadi terusik. Eliezer justru memperlihatkan konsistensi dalam bersaksi. Bingung juga yang mulia karena saya tidak tahu kan ada kejadian pelecehan itu, kan dia bilang ada pelecehan yang mulia. Tapi kan saya tidak tahu itu di Magelang. Dan pada saat itu kan yang ada di Magelang kan yang untuk anggotanya saya, almarhum sama Bang Riki. Jadi otomatis yang bertanggung jawab di sana ya kami bertiga yang mulia. Pada situ saya bingung juga, rasa salah juga yang mulia karena saya tidak mengetahui kejadian Magelang. Habis itu dia maju yang mulia, mengubah posisi. Pertama kan biasa yang mulia duduk, habis itu dia merapat begini ke saya yang mulia, baru lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Yosua ya, dia bilang ke saya. Kalau kamu yang bunuh, nanti saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita lagi, Cat. Saya pada saat itu cuma jawab siapa Pak. Perintah saudara terdakwa Ferdi Sambo saat itu bunuh, bukan hajar. Bukan yang mulia. Backup Tidak ada yang mulia. tidak ada. Tidak ada. Perintahnya jelas Jelas yang mulia. bahwa nanti kamu bunuh Joshua. Siap yang mulia. Bunuh dengan cara apa? Itu belum dijelaskan yang mulia. Oke. Belum dijelaskan. Habis itu Saat saudara diperintahkan nanti kamu bunuh Joshua, siap yang mulia. apa yang terpikirkan dalam benak saudara saat itu? Takut yang mulia. Takut. Siap yang mulia. Saudara tidak langsung meresponnya. Saya belum pernah bunuh orang, Bapak. Saya pada saat itu tidak berani yang mulia menjawab. Saya cuma siap Bapak aja yang mulia. Cuman kata siap. Siap. Oke, kemudian Lalu dia masih dengan posisi begini yang mulia. Dia jelaskan. Jadi gini Cat, skenarionya tuh di 46. Akankah keterangan para ahli yang dihadirkan Sambo CS di persidangan mampu mengurangi atau meringankan hukuman? Karena keterangan ahli tidak menyebabkan hukuman berkurang. Berkurang itu nanti hakim yang menilai ya, bukan karena keterangan ahli sehingga hukuman berkurang. Jadi sekali lagi soal hukuman mati atau hukuman penjara, hukuman lainnya ya pilihannya kan hanya mati seumur hidup maupun penjara. Itu kewenangan hakim. Dasarnya bukan karena keterangan ahli, tapi pertimbangan hakim yaitu rasio disideginya, baik logos etos patosnya. Itu hakim akan pertimbangkan apakah terbukti nggak perbuatannya. Oh kalau perbuatannya misalkan ternyata ya memenuhi unsur-unsur 340 ya sekali lagi dan secara logis sekarang itu bisa dibuktikan, masalah juga tahu bahwa ini adalah betul ada pembunuhan, dan secara yuridis bahwa itu memenuhi pasal 340, dan secara filosofis sekali lagi bahwa kesalahannya menyebabkan banyak ya sekali lagi dampaknya, misalkan paling gampang lah ya sekali lagi buat bayangin 97 lebih atau 90 orang korban karena perbuatan FS ini, beberapa orang keluarga anak menanggung malunya, ada juga yang meninggal, ada juga yang menanggung derita. Nah kalau saya hakimnya sih pasti saya jatuhkan mati ya. Sudah banyak cara dilakukan, beragam strategi juga dilancarkan. Sah-sah saja para terdakwa berusaha mati-matian, namun di tangan para wakil Tuhan, berat ringan hukuman akan diputuskan.